Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Um, Kali ini kita akan membahas masalah haji yang terdapat di dalam kitab Fathul Qorib ya. Yang mana ini nanti penting teman-teman belajar ya, dasar-dasar bagaimana sih cara melaksanakan haji menurut kitab Fathul Qorib ya. Nanti juga kita akan membahas juga kitab Kifayatul Awam bab tauhid. Kemudian kita juga akan membahas kitab-kitab yang lain termasuk juga kitab Al-Azkar. Kitab Ahkamil Hajj, Kitabul Haji. Di sini pembahasannya tentang Kitabul Haji. Itu pembahasan masalah haji, kitab yang khusus masalah haji. Kitabu Ahkamil Haji, itu suatu kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum haji. Nah, di sini kita akan membahas pengertian daripada haji itu sendiri ya. Wa huwa lughatan, yang mana makna haji itu secara lughah, secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu menuju. Wa syar'an, dan adapun menurut syara, qasdul baitil harami lin nusuki, yaitu menuju ke tanah Mekah dengan tujuan ibadah ya. Jadi kalau misal teman-teman hanya pergi ke kota Mekah ya cuman tujuan untuk jalan-jalan aja, itu bukan dikategorikan dengan haji. Wa syaraitu wujubil haji sab'u asya'a, dan adapun syarat-syarat wajibnya haji itu ada 7 perkara. Wa fi ba'din nusakhi, dan sebagian dan pada sebagian naskah yang lain di sini dibahas sab'u hisalin, yaitu terdapat 7 perkara. Yang pertama di sini adalah al-islamu, yang pertama pasti Islam, wal bulughu dan balik, wal aqlu dan berakal, wal hurriyatu dan merdeka di sini ya. Fala yajibul hajju, dan tidak wajib haji alal muttasifi bidoti dzalik, yang mempunyai sifat-sifat yang berlawanan daripada itu ya. Misalkan orang bukan Islam, anak kecil yang belum balik, atau yang tidak berakal, itu juga tidak boleh ya. Dan wal huriyah ya. Ini kalau huriyah itu kan merdeka, berarti dia budak. Itu tidak wajib haji ya. Karena kalau budak itu semua aktivitasnya itu bergantung daripada majikannya gitu. Wa wujuduz zadi wa awiyatihi inihtaja ilaihi, dan adanya bekal wa awiyatihi, dan beserta tempatnya inihtaja ilaiha, jika membutuhkan pada tempat tersebut. Jadi adanya bekal, kemudian tempat
untuk menginap di situ kalau misalkan seseorang tersebut membutuhkan pada bekal dan tempat tadi. Yang jelas bekal dan tempat menginap di situ juga menjadi syarat wajib. Wa qad la yahtaju ilaiha, dan jika seseorang tersebut tidak membutuhkan atas bekal dan tempat tadi, kasyaksin qoribin min Makkah, seperti orang yang dekat dengan kota Mekah, misalkan ya jarak kota dia itu ya cuman kota tetangga aja lah kayak gitu kan yang bisa dia akses seperti itu ya, maka nggak butuh tempat menginap sama bekal ya. Wa yustaratu aidan wujudul ma'i fil mawadi'il mu'tadi, yang mana wajib dan syarat juga itu adanya air pada tempat-tempat al-mu'tadi yang umum. Hamlul ma'i, yang dapat membawa air, minha uh, uh, hamlul ma'i minha bisa manil misli, ya, yang dapat membawa air dengan harga yang umum, yang semisal. Wa wujudu rahilati allati yuslahu limislihi bisyirain awis tijarin, dan adanya perjalanan tersebut yang layak ya, sejenis kendaraan untuk dibeli atau disewa. Jadi ya syaratnya kita mau pergi haji itu juga adanya kendaraan yang layak. Misalkan kalau yang dekat-dekat itu naik bis, atau kalau Indonesia itu menggunakan, sekarang sih bukan kapal layar lagi tapi pesawat ya. Pesawatnya itu layak ya, istilahnya tidak ada kendala di situ dan memang tidak ada unsur yang membahayakan lah di situ. Wahada idza kana syakhsu bainahu wa baina Makkah marhalatani, yang mana hal ini jika seseorang tersebut menempuh jarak ke Mekah tersebut 2 marhalah ya. 2 marhalah ini 82 kilometer kalau nggak salah di sini ya. Pokoknya dia jaraknya 2 marhalah ya. Kalau umumnya Indonesia itu rata-rata menggunakan pesawat terbang ya kan, yang mana mereka itu Islam, balik berakal, kemudian ya sudah tidak ada perbudakan lagi, kemudian juga adanya bekal yang mereka bawa, kemudian biasanya juga sudah disiapkan tempat menginap, hotel-hotel penginapan di situ ya, kendaraannya pun juga layak, biasanya Garuda dan lain sebagainya di situ ya. Sawaun qadiru alal masyi amla, baik dapat ditempuh berjalan kaki ataupun tidak ya. Umumnya kalau dari Indonesia itu nggak bisa kalau ditempuh jalan kaki ya, mesti harus menggunakan kendaraan ya. Kendaraan itu ya pastinya sudah pesawat ya. Fa in kana bainahu wa baina Makkah duna marhalataini, dan jika terdapat jarak ke Mekah tersebut kurang dari 2 marhalah, wa huwa qawiyun an alal masyi li zama lazimal hajju bila rahilatin ya. Jadi kalau misalkan jaraknya itu kurang dari 2 marhalah, jarak ke Mekah tersebut kurang dari 2 marhalah, yang mana dia sanggup untuk berjalan, maka lazimahul hajj, maka orang tersebut wajib berhaji tanpa kendaraan ya. Jadi kalau kurang dari 2 marhalah itu ya jalan kaki aja nggak ada masalah kayak gitu ya. Wa yustaratu kaunu ma dzukira
fadilan an dinihi. Dan wa yustaratu dan disyaratkan pula kaunu madzukira, adanya bekal seperti yang dijelaskan, fadilan yang lebih, andainihi setelah membayar hutang-hutangnya, wa an mu'nati dan ongkos pembiayaan, man alaihi kepada orang yang menjadi mu'natahu, yang menjadi tanggungannya, muddata zahabihi wa iyabihi, selama pergi dan pulangnya. Jadi syarat yang harus dipenuhi orang yang mau berhaji itu adanya kelebihan bekal yang sudah dijelaskan tadi itu setelah dia membayar hutangnya dan dia sudah memberikan ongkos kepada orang yang ditinggalkan, ya, kayak misalkan pembantu, anak-anak dan lain sebagainya yang menjaga di situ. Dia sudah prepare di situ. Jadi anaknya kayak gitu kan sudah ada ongkos kayak gitu kan selama dia tinggal kayak gitu kan. Kalau misalkan suami istri kayak gitu kan yang berangkat, artinya anak-anak sama pembantu yang jaganya itu sudah komplit lah di situ, duit makannya apa segala macam di situ selama dia bepergian. Kemudian hutangnya pun juga sudah dibayar seperti itu. Jadi bekal untuk orang pergi haji itu sudah bersih daripada situ kayak gitu. Kalau misalkan dia mau pergi haji beribadah kayak gitu, yang mana uangnya masih ada sangkutan hutang di situ, ya nggak bisa di situ, ya kan? Kecuali nanti ada pertimbangan lain, yang mana dia berhutangnya itu ya memang dia bisa bayar kayak gitu kan, karena ada sesuatu hal yang memang sudah dibenarkan oleh syara, itu nggak ada masalah. Tapi yang mesti harus dianukan di sini, yang diperhatikan di sini, hutang itu yang hutangnya itu sudah mungkin lama, yang memang sudah jatuh tempo dan dia mendahulukan biaya hajinya ketimbang hutangnya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus dibayar dulu hutang-hutangnya, kemudian ongkos untuk orang yang ditinggalkan pun juga sudah dipersiapkan dengan matang selama dia pergi dan pulang ya. Muddata zahabihi wa iyabihi ya, selama pergi dan pulang ya. Itu. Wa fadilan aidon, dan harus ada kelebihan juga an emas kanihil bihi ya, untuk kebutuhan rumah bagi penghuni rumah tersebut ya. Kebutuhan rumah untuk penghuni rumah tersebut ya. Ya, kebutuhan makan dan lain sebagainya lah di situ kan. Itu juga mesti harus ada kelebihan dari situ ya. Wa an abdin ya likubihi, dan kebutuhan budak yang menghuni rumahnya tersebut. Wa tahliyatut tariq, dan wa tahliyatut tariqi, dan perjalanannya tersebut sepi ya. Maksudnya di sini apa? Wal muradu bi tahliyati huna amnut tariqi dhannan bihasabi ma yalikul bikuli makanin. Yang dimaksud dengan sepi di sini adalah amannya perjalanan tersebut menurut perkiraannya tadi. Bihasabi ma yaliku bikuli makanin. Sekiranya masih ada benda-benda yang dijumpai di setiap tempatnya ya. Jadi secara perkiraan perjalanannya itu aman, tidak ada peperangan, tidak ada perampokan apa segala macam di situ. Pokoknya dia aman lah selama dia berjalan, itu tidak ada masalah. Misalkan kayak kemarin ada COVID-19, maka nggak masuk di situ ya. Maka tidak wajib kita melaksanakan haji. Karena apa? Perjalanannya tidak aman. Itu ya, karena kalau misalkan dia melaksanakan haji, maka rentan dia membawa penyakit di situ atau dia yang terkena penyakit. Itu ya. Yang kemarin sempat rame itu kan, waktu haji dibatalkan, ditiadakan itu karena ada virus COVID kemarin itu, banyak yang ini konspirasi dan lain sebagainya. Enggak begitu. Karena apa? Syarat wajib untuk teman-teman
pergi ke tanah suci itu nggak mencukupi di situ, nggak mencukupi di situ kan, karena tadi itu perjalanannya nggak aman, makanya ditutup kayak gitu ya. Falau lam ya manisaksu, kalau misalkan tidak ada keamanan terhadap bagi seseorang ala nafsihi, bagi dirinya, au malihi, atau hartanya, au bid'ahi, atau kehormatannya, lam yajib alaihil haju, maka orang tersebut tidak wajib haji ya. Jadi kalau misalkan tidak ada keamanan bagi seseorang tersebut ya, atas dirinya, atas hartanya, atas kehormatannya, misalkan dia perempuan kayak gitu kan, di mana ada orang nakal lah kayak gitu, nah maka dia tidak wajib haji gitu ya. Wa qauluhu, dan perkataan musannif di sini, imkanul masiri, dan mampu menunaikannya di sini ya. Sabitun fi ba'di nusakhi, yang mana telah tetap ada di dalam sebagian keterangan. Wal muradu bihadzal imkan, di sini yang dimaksud dengan lafaz mampu, ayyabqa minaz zamani ba'da wujudi zati wa rahilati ma yumkinu fihi sayru al fihi sayru al ma'hudu ilal hajj ya. Yang mana tersisa minaz zamani pada hari itu ba'da wujudi zat, setelah adanya bekal, warahilati, dan kendaraan, mayumkinu, sesuatu yang memungkinkan layak as-sairu, untuk melakukan perjalanan, al-ma'hudu, seperti yang dijanjikan, ilal haji, untuk melaksanakan haji ya. Jadi ya bekalnya tadi sudah mampu, sudah cukup untuk perjalanannya di situ. Kendaraannya juga sudah memungkinkan sesuai yang dijanjikan untuk melaksanakan haji di sini ya. Fa in amkana ila annahu yahtaju liqat'i marhalataini, jika seseorang tersebut mampu itu ya, ila annahu yahtaju, kecuali jika seseorang tersebut butuh liqat'i marhalataini, untuk memutuskan perjalanan dua marhalah fi ba'dil ayyami, pada sebagian hari-harinya, lam yalzamhul hajju lidarurati, maka tidak wajib hajinya karena perjalanan yang menyengsarakan. Jadi kalau misalkan teman-teman ya mau melaksanakan haji dan butuh memutuskan, misalkan menempuh jarak 2 marhalah kayak gitu kan, di dalam sebagian hari-harinya, mau memotong 2 marhalah kayak gitu kan, jarak 2 marhalah, dan perjalanannya itu menyengsarakan di situ kan, mencari jalan pintas kayak gitu, mencari jalan pintas yang kurang lebih ya istilahnya kurang dari 2 marhalah, maka di situ tidak wajib seseorang tersebut melaksanakan haji, karena ya pasti perjalanannya tersebut menyengsarakan ya. Itu pembahasan mengenai pengertian, kemudian dan syarat wajib haji ya. Syarat wajib haji itu yang pertama itu Islam, balik, berakal, kemudian merdeka di situ, kemudian adanya kelebihan bekal dan tempat ya, tempat untuk menginap di sana. Otomatis kalau Indonesia itu sudah pasti wajib. Kemudian juga perbekalan yang dia bawa itu bersih, setelah dia sudah membayar hutang dan dia sudah menyisihkan untuk keluarga yang ditinggalkan di situ, dan juga perjalanan kendaraan yang bakal dipergunakan tersebut juga layak untuk layak untuk ditumpangi
ya. Kalau Indonesia itu Garuda, yang banyak itu sudah layak lah, istilahnya aman, tidak akan terjadi kecelakaan menurut perkiraan, dan juga perjalanannya tersebut aman, ya, tidak yang mana aman terhadap dirinya sendiri, terhadap hartanya, kehormatannya, seperti itu ya. Kemudian juga mampu dalam menunaikan haji, ya, man istata'a ilaihi sabila, yang dijelaskan di sini adalah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menunaikan haji, ya. Itu. Nah, nanti kita akan bahas rukun-rukun haji, ya. Wa arkanul haji arbaatun, ya. Rukun-rukun haji itu ada 4. Ahaduha, yang pertama, al-ihramu ma'al uh, uh, al-ihramu ma'an niyati, ya. Berihram disertai dengan niat, atau niatid dukhuli fil haji, yaitu niat masuk untuk menunaikan haji. Wasani, dan adapun yang kedua, al-wuqufu bi Arafata, yaitu wukuf di padang Arafah. Wal muradu, di sini yang dimaksud adalah hudurul muhrimi, datangnya orang yang berihram, ya, hadirnya orang yang berihram bil haji, untuk menunaikan haji, lahzotan, dalam waktu sebentar saja, ba'da zawali syamsi, setelah condongnya matahari, yauma arafah, pada hari arafah, ya, yauma arafata, ya, pada hari arafah. Wahwa yaumut tasyu, yang mana di situ jatuh pada tanggal 9 min zil hajjati, pada bulan Zulhijjah. Bisyarti kaunil waqifi, yang mana dengan syarat bahwasanya orang yang melaksanakan wukuf tersebut ahlan lil ibadati, merupakan orang yang ahli ibadah. La majnunan, bukan orang gila, wala mu'ma alaihi, dan bukan orang yang terkena penyakit ayan. Ya, jadi orang tersebut dengan syarat tadi harus orang yang ahli ibadah, tidak gila, dan tidak pula ayan. Wa yastamiru waqtul wuqufi ila fajri yaumin nahri, dan berlangsung secara terus menerus gitu, waktu wukuf tersebut sampai datangnya fajar hari kurban, ya, pada hari masuk pada hari raya kurban. Wahwal al-ashiru min zil hajjati, pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Jadi kita melaksanakan wukuf di padang Arafah pada tanggal 9, Zulhijjah, kemudian selesai pas pada fajar datang di bulan di hari raya kurban tanggal 10 Zulhijjah, itu ya. Itu. Jadi condongnya matahari pada hari Arafah itu tanggal 9, kemudian sampai datangnya fajar di hari raya kurban 10 Zulhijjah. Kemudian wasalisu, rukun yang ketiga di sini adalah atawafu bil baiti sab'ah taufati, ya, tawaf di Baitullah dengan 7 kali tawaf, ya. Ajilan fi tawafihil baiti an yasarihi, yang mana kita melaksanakan tawaf tersebut, Ka'bahnya itu berada di sisi kiri kita, ya. Jadi Ka'bahnya itu posisi di kiri, ya, ketika kita mau melaksanakan tawaf tadi.
Muftadian bil hajaril aswadi, yang mana dimulai tawaf tersebut dari hajar aswad, dari arah hajar aswad. Jadi sebelah kiri kita kan Ka'bah nih. Nah, pas posisi hajar aswad disitulah garis startnya kita melaksanakan melaksanakan tawaf. Muhadiyan lahu fi mururi bijami'i badanihi, bijami'i badanihi, yang mana di tempatnya tersebut seluruh badan ketika memulai tawaf tersebut pada hajar aswad tersebut. Jadi seluruh badan kita tuh ya posisinya sebelah kiri hajar aswad tadi. Falau, dan kalau seandainya bada'a memulai tawaf tersebut biroiril hajari, selain dari arah hajar aswad, lam yushab lahu, maka tawafnya tidak ada gunanya di situ ya, tidak dihitung gitu ya. Misalkan hajar aswad kan di sini nih, nah kita di bagian sananya nih, membelakangnya hajar aswad tadi, di luar daripada hajar aswad, itu tidak boleh. Jadi hajar aswad di kiri kita ya, kita memulai dari posisi hajar aswad itu ya, syarat kita melaksanakan tawaf, yang mana nanti ya gambaran ininya bagannya tuh, petanya tuh seperti inilah, nanti teman-teman saya lihatkan nanti ya. Tuh. Dan ini nanti hanya sebatas teorinya ya, sebatas teorinya aja. Tapi nanti prakteknya itu bisa diikutin biasanya di manasik. Dan biasanya kalau misalkan kita teori langsung praktek itu jauh lebih mudah sebenarnya. Warabi'u, dan adapun yang keempat di sini, asya'yu baina sofa wal marwah sab'a marwat, mana rukun yang keempat itu adalah sa'i antara sofa dan marwah 7 kali. Wa syartuhu, dan adapun syarat sa'i tersebut adalah ayyabda fi awwali marotin bis sofa, yang mana syarat kita untuk melaksanakan sa'i di situ memulai di awalnya itu di sofa ya, wayahtimal bil marwati, dan diakhiri di bukit Marwah ya. Jadi mulainya pertama kali itu di sofa, kemudian langsung lari-lari kecil ke Marwah di situ. Wayah subuh zahabahu minas sofa ilal marwati marotan, yang mana di situ dihitung perjalanannya tersebut, pergian tersebut dari sofa ke marwah itu 1 kali marotan. Wa awaduhu, dan kemudian kembali lagi minha dari marwah, jadi kembali lagi dari marwah ilaihi ke sofa tadi marotan ukhra 1 kali lagi ya. Jadi hitungannya begini, dari sofa ke marwah itu 1 kali, dari marwah ke sofa itu 1 kali, jadi 2 kali ya, dari marwah ke sofa itu 2 kali ya, seperti itu. Wasofa di sini maksudnya adalah bil qasri, dibaca pendek ya. Jadi wasofa, walaupun dia ada fa-nya ke atas, ada alifnya di situ, tetap dibaca pendek di situ, bil qasri, dibaca pendek. Tarafu jabalin abi Qubaisyin, yang mana itu adalah bagian pinggir dari bukit Abi Qubais ya. Itu yang dimaksud dengan sofa itu adalah bagian pinggir dari bukit Abi Qubais. Wal marwatu, dan adapun kata marwa di sini adalah bi fathil mim, dengan
mim fathah, alamun alal maudhi'il ma'rufi bimakkata, yaitu nama bagi suatu tempat yang sudah terkenal di Mekah ya. Jadi kalau Marwah itu adalah nama suatu tempat yang sudah terkenal di Mekah ya. Kemudian di sini wabaqiyatu min arkanil haji. Kemudian rukun-rukun haji yang masih tersisa di sini adalah al-haqu al-khol sorry al-halqu awit taksiru in ja'alna kullan minhuma nusukan. Di sini ya. Al-halqu ya, seperti mencukur, awit taksir menggunting rambut, in ja'alna yang mana jika memang kami di sini menjadikan kullan minhuma masing-masing dari keduanya mencukur dan memotong rambut itu nusukan menjadi sebagai rukun, bagian dari rukun. Wahual masyhur, dan ini menurut pandangan yang masyhur. Ya. Jadi yang namanya mencukur atau menggunting rambut itu merupakan rukun. Ya. Kedua-dua dari itu adalah merupakan dari rukun haji, dan itu menurut pendapat yang masyhur. Fa'in kuna, dan jikalau kita berkata di sini, kita berpendapat in kulla minhuma istibahatun mahzurin, jika keduanya dari kedua tersebut sebagai usaha membolehkan perkara yang dilarang di sini, falaisa minal arkani, maka mencukur dan memotong rambut itu bukan termasuk daripada rukun haji. Wa yajibu taqdimul ihrami ala kulil arkanis sabiqati, dan wajib hukumnya mendahulukan ihram atas semua rukun-rukunnya. Jadi yang pertama itu rukun daripada haji itu ihram. Yang kedua kita melaksanakan tawaf. Yang ketiga, ihram, wukuf di Arafah. Yang kedua, kemudian yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i. Itu ya, 4 rukun tadi. Nah, kemudian rukun yang tersisa itu kita memotong rambut, atau kita mencukur rambut atau memotong ya. Terserah, mau botak habis silahkan, mau di bagian sedikit silahkan. Intinya kita tahallul ya. Kalau kata orang kita tuh tahallul ya. Itu. Tahallul. Itu. Atau ya kalau di kitab di sini al-halqu ya, mencukur, awit taksir atau ya menggunting rambut ya. Cuman memendekkan, merapikan rambut aja. Itu. Tapi rata-rata sih kalau orang Indonesia ya mungkin karena saking semangatnya tuh ya langsung aja habis kayak gitu, biar ya habis lah pokoknya, sudah nggak ada lagi lah istilahnya. Ini sudah bukti kalau misalkan sudah selesai semua rukun-rukunnya kayak gitu ya. Tapi ya di sini perlu teman-teman tahu ya, bahwasanya yang namanya rukun-rukun haji itu tidak termasuk selfie ya, tidak termasuk selfie di situ ya. Itu itu tadi sudah ya rukun-rukun haji. Nah, sekarang kita akan bahas di sini adalah wa arkanul umrati salah satunya. Itu rukun-rukun umroh itu ada 3. Kama fi ba'din nusakhi, sebagaimana yang disebutkan pada sebagian manuskrip. Wa fi ba'diha, dan sebagian dari naskah yang lain di sini disebutkan ada arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Ada yang mengatakan, ada manuskrip juga yang mencetak di situ, yang menulis di situ 3 perkara. Ada juga sebagian manuskrip yang mengatakan ini yang menulis di situ 4 perkara. Yang pertama adalah al-ihram, pasti ya.
wa tawafu tawaf wa sa'yu sa'i wal halqu awi taksiru, ya, mencukur atau memotong rambut fi ahadil qaulaini menurut salah satu dua pendapat. Wa huwa arwaju kama sabaqa qoriban. Dan mengikuti salah satu pendapat yang paling kuat di sini seperti yang sudah disebutkan di awal-awal tadi ya. Wa illa fala yakunu min arkanil umrati, dan jika tidak mengikuti tadi pendapat yang paling kuat tersebut, maka tidak mencukur rambut atau tidak mencukur atau memotong rambut di sini, maka bukanlah termasuk daripada rukun-rukun umroh ya. Jadi rukun umroh itu ya ada 4 itu ya, ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur atau menggunting rambut ya. Itu. Ya intinya haji dan umroh itu kalau orang Indonesia sudah pasti sudah itu potong rambut itu sudah, mau itu masuk di rukun atau di sunnah itu sudah pasti mereka kerjakan itu ya. Arwah bapak saya sama haji waktu sama ibu saya itu di tahun 1993 kalau nggak 1992 itu awal terakhir kalinya umroh bebas, haji dan umroh itu dilaksanakan bebas ya. Waktu itu sebelum itu masih tanpa kuota ya, tanpa kuota, jadi kita bebas saja mau berapa kali nggak ada masalah gitu, nggak ada kuota. Itu terakhir kalinya ya arwah bapak saya waktu itu sama ibu saya itu naik haji. Nah itu terakhir kalinya. Nah habis itu 1994 itu sudah pakai kuota, sudah dihitung. Jadi cuman berapa persen aja yang bisa berangkat haji dan umroh yang mengikuti daripada itu ya, sudah mulai diperketat sampai sekarang itu ya. Karena jujur aja Indonesia paling banyak itu, paling banyak itu nggak ada lah istilahnya orang yang haji dan umroh itu seperti hanya jamaah Indonesia dan Malaysia. Itu sudah perkara yang betul-betul harus ditunaikan. Itu spirit kita di situ betul-betul kebentuk pada saat kita melaksanakan haji dan umroh itu ya. Tuh. Makanya ya walaupun mereka nggak bisa haji, paling tidak bisa melaksanakan umroh. Karena juga kalau untuk di Indonesia bisa melaksanakan haji itu kalau misalkan dari pemerintah baik itu Arab Saudi sama Indonesia dia sudah cukup kuota dan bisa berangkat haji. Tuh, ya. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut cuma bisa umroh, nggak bisa haji karena dia masih menunggu jatah gilirannya, nggak ada masalah kayak gitu. Toh juga dia sudah masuk dalam hitungan berhaji kayak gitu, menunaikan haji. Tuh ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Kata-kata saya mungkin kurang berkenan, tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, juga saya mohon maaf. Silahkan ya teman-teman atur di kolom komentar apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga ini ya itu. Karena mungkin ya ada mungkin slip tang di situ kepleset ya, yang harusnya dibaca mansub saya baca marfu atau majrur dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman atur di kolom komentar ya. Dan ini pun juga sudah saya persiapkan ya. Artinya pun juga sudah tidak melenceng meskipun ya saya salah menyebutkan harokatnya. Itu saja ya. Nanti kita akan bahas di sini ihram dari mikot di sini, kemudian melempar jumroh dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas ya. Oke,
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.